Disinilah saya akan mencoba menjelaskan. Chan Yung-jin pada tahun 2001 menyatakan bahwasanya literasi informasi merupakan sebuah pencapaian yang harus dicapai oleh seseorang untuk mencapai kesuksesan dalam long life education atau pendidikan seumur hidup. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, literasi informasi merupakan kemampuan atau kompetensi utama yang harus dicapai, yang harus diperoleh, yang harus dimumpuni oleh setiap person dalam era informasi. Karena kedepannya era informasi akan menjadi satu kemampuan yang tidak boleh tidak harus dipenuhi. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, literasi informasi merupakan sebuah konsep yang telah memberikan kontribusi dalam pengembangan pembelajaran dan pembelajaran itu tadi, pengembangan pendidikan, pembelajaran dan seterusnya. Sehingga konsep literasi informasi dalam kehidupan sehari-hari harus kita penuhi, harus kita kuasai, apalagi ketika kita dalam dunia pendidikan, baik mahasiswa, SMA, atau dalam tanda kutip belajar. Karena kedepannya bukan hanya teknologi yang harus kita kuasai, akan tetapi informasi juga demikian. Kita lihatlah kenyataannya saat ini. Informasi menjadi sebuah kebutuhan penting dalam kehidupan. Tanpa informasi, kalau boleh saya bilang, manusia tidak bisa hidup tanpa informasi. Itu tadi. Sehingga dalam kenyataan hidup sehari-hari, ketika kita dalam dunia akademisi, informasi adalah kunci utama kita menguasai kehidupan ini. Lantas ketika kita dalam dunia akademis, apa yang harus kita lakukan dengan literasi informasi itu tadi? Nah, ada beberapa hal yang perlu kita pahami. Pertama, menyadari betapa informasi itu dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam mencari sumber informasi, kita harus mampu menguasai sumber-sumber berbagai informasi itu tadi. Kalau dalam media elektronik ataupun dalam media sosial, kalau kita bahasakan, bahasa kerennya dalam media konvensional, kalau kita membicarakan masalah media, ada itu radio, ada itu televisi, ataupun media cetak, itu merupakan sebuah media konvensional yang di dalamnya mengandung berbagai informasi. Sehingga dengan kata lain, informasi is so important in our life. Nah, kemudian yang ketiga, setelah kita menyadari akan pentingnya informasi, kemudian kita menelusuri berbagai sumber, dan kita mendapatkan informasi itu tadi. Kemudian yang langkah yang ketiga adalah kita mengevaluasi informasi yang kita dapatkan. Bagaimana kita mengevaluasi? Salah satunya kita dengan identifikasi itu tadi. Nah, informasi ini benar atau tidak? Kalau misalnya salah, yang benar seperti apa? Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, setelah kita menyadari akan pentingnya informasi, kemudian yang kedua kita mencari informasi dari berbagai sumber, yang ketiga mengevaluasi sumber atau informasi yang telah kita dapatkan, kemudian yang keempat adalah menggunakan berbagai informasi itu tadi dalam berbagai kebutuhan, baik ketika kita dalam pendidikan, kita mengerjakan tugas sekolah, kita mengerjakan tugas kampus dan lain sebagainya. Nah, inilah berbagai kepentingan. Mengapa
kita mengkomunikasikan informasi yang kita butuhkan tadi ke berbagai macam dan ke berbagai lini masyarakat, baik berupa tulisan atau audiovisual seperti yang saya sampaikan saat ini. Nah, dari berbagai informasi yang saya dapatkan dari berbagai media atau dari berbagai sumber, saya ambilkan kemudian saya sampaikan kepada teman-teman sekalian dalam bentuk video. Setelah kita mampu menggunakan informasi itu tadi dengan konsep literasi informasi yang ada, kita akan membahas mengenai model dalam literasi informasi. Model dalam literasi informasi di sini saya membaginya ke dalam 6 bagian. Yang pertama, kita mengidentifikasi kebutuhan informasi. Mengidentifikasi kebutuhan informasi di sini dimaksudkan supaya kita sebagai information literate person yang nantinya kita harapkan, kita tidak akan terjadi miss di situ, tidak akan terjadi misinformation. Nah, makanya disinilah pentingnya mengidentifikasi kebutuhan informasi. Ketika kita membutuhkan informasi mengenai politik, tidak mungkin kita mencari sumber informasi mengenai ekonomi ataupun sosial, tidak. Tetapi kita mencari sumber informasi mengenai itu tadi. Kemudian yang kedua adalah menelusuri informasi. Menelusuri informasi di sini dimaksudkan kita mampu untuk menggunakan berbagai fasilitas yang ada sehingga kita mampu menelusuri itu tadi. Kemudian yang ketiga, mengetahui informasi lokal. Informasi lokal ini seperti bahasa, budaya, dan seterusnya. Nah, disinilah kebutuhan atau kemampuan dalam menggunakan literasi informasi. Yang keempat adalah mengorganisasikan informasi. Mengorganisasikan informasi sangat penting ketika kita ingin menyampaikan dan mengeksplorasi informasi itu tadi kepada halayak. Kemudian yang kelima, setelah kita mengorganisasikan, mempresentasikan. Nah, disinilah tahapan mempresentasikan ini sangat penting adanya dalam kehidupan literasi informasi. Yang terakhir adalah mengevaluasi informasi. Nah, mengevaluasi informasi itu tadi dari berbagai runutan ke-6 model informasi itu tadi, kita akan mampu mengenal lebih jauh mengenai literasi informasi. Sehingga dengan kemampuan itulah kita akan bisa mempeta-petakan mengenai mana informasi yang baik, mana yang informasi yang kurang baik, dan seterusnya. Disinilah saya pikir cukup sampai di sini dulu pemaparan penyampaian mengenai literasi informasi. Semoga bermanfaat dan maaf kalau misalnya ada kesalahan atau kekeliruan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Rihanna. Good girl going bad. Take 3. Action. Ho. No clouds in my stones. Let it rain. I hydroplane in the bank. Coming down like a Dow Jones. When the clouds come, we gone. We Rockefeller.